jumpa pemirsa, Grup Pelita News kembali hadir menyapa Anda di hari ini Jumat 8 September 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya bersama saya Elvina Rahmadan. Kita ikuti bersama Grup Pelita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Mahasiswa asing di wilayah Malang dan sekitarnya kini bisa mengakses layanan izin tinggal jemput bola melalui inovasi Easy Intal yang diluncurkan oleh Kantor Imigrasi Malang pada Kamis 7 September 2023 kemarin di Universitas Negeri Malang. Peluncuran juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim. Mahasiswa asing di wilayah Malang dan sekitarnya kini bisa mengakses layanan izin tinggal jemput bola melalui inovasi Easy Intal yang diluncurkan oleh Kantor Imigrasi Malang pada Kamis 7 September 2023 di Universitas Negeri Malang UM. Peluncuran juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim. Easy Intal merupakan model pelayanan izin tinggal jemput bola oleh petugas imigrasi ke lokasi pemohon. Dalam hal ini, petugas dari Kantor Imigrasi Malang mendatangi Universitas Negeri Malang untuk memberikan layanan izin tinggal bagi mahasiswa asingnya. Untuk sementara, layanan Easy Intal hanya bisa diajukan oleh universitas yang telah memiliki International Office. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Gali Priya Kartika Perjana, menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kantor Imigrasi Malang dengan Universitas Negeri Malang. Untuk mengakses layanan Easy Intal, International Office dari pihak universitas bisa mengajukan melalui Forecast Carmila, Integrated Foreigner Chat Service Kantor Imigrasi Malang. Layanan komunikasi dua arah berbasis WhatsApp di nomor 0812 5279 3234. Selanjutnya, petugas imigrasi akan datang untuk melakukan proses pengambilan data biometrik. Pemohon maupun penjamin tidak perlu bolak-balik datang ke kantor imigrasi. Paham bahwa kan kita sebagai instansi di hukum HAM, sebagaimana namanya HAM, kita harus memberikan layanan yang bernuansa HAM. Nah, mungkin dengan kebijakan yang saat ini ada, seluruh permohonan layanan keimigrasian kan menggunakan elektronik ataupun internet ya, tersistem.
Nah, untuk itu tidak seluruh komponen masyarakat memiliki akses untuk itu. Jadi mungkin ada komplain atau mungkin nggak dapat kuota dan sebagainya. Nah, kita memberikan kemudahan khusus setidaknya kepada kelompok rentan. Siapa rentan itu? Satu, lansia, yang kedua difabel, ibu hamil ataupun menyusui, dan balita. Mereka bisa dapat datang langsung tanpa harus mengakses M-Paspor ataupun paspor menggunakan internet. Gitu. Jadi intinya adalah we go beyond the boundaries, we go beyond the call of duties. Itu aja sih sebetulnya. Untuk yang ruang ramah HAM. Sementara hadirnya terobosan layanan Easy Intel mendapat sambutan baik dari Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim. Menurutnya inovasi ini menjadi wujud semangat imigrasi Malang untuk meningkatkan kualitas layanan publik khususnya untuk izin tinggal keimigrasian. Easy Intel dapat menjadi solusi bagi kampus-kampus yang memiliki mahasiswa asing dan telah memiliki international office untuk kemudahan administrasi izin tinggal keimigrasian, dan ini menjadi bentuk komitmen dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas. Jadi Easy Intel ini adalah untuk kita memberikan kemudahan pelayanan izin tinggal kepada warga negara asing, di mana ini yang pertama yang dilakukan oleh Kandim Malang, ya, Kandim kelas 1 Malang. Inisiatifnya, ya saya sebagai Dirjen tentu mendukung inisiatif-inisiatif terobosan yang mempermudah pelayanan kepada pemohon. Kita ada Easy Paspor, itu untuk memberikan kemudahan pelayanan paspor. Nah, sekarang Easy Intel, Intel itu izin tinggal. Nah, tadi saya cek ada mahasiswa dari Amerika Serikat, ada dari Taiwan, ada dari China, mendapatkan pelayanan di kampus. Ya, ini saya dengan Pak Rektor. Ya, jadi tentu di sini merupakan satu kebahagiaan buat kami, gitu ya, bisa terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu sebagai awal. Pak Dirjen, mungkin. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, usai melalui proses panjang dan berliku, stadion yang menjadi saksi peristiwa tragedi Kanjuruhan akhirnya bisa mulai direnovasi. Dengan anggaran 331 miliar akan merubah 60% wajah Stadion Kanjuruhan dengan standar FIFA. Renovasi stadion diawali dengan doa bersama Bupati Malang dengan Forkopimda Kabupaten Malang yang dilaksanakan di Masjid Al-Fatih yang berada di area Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang pada Kamis 7 September 2023. Dengan anggaran 331 miliar rupiah, renovasi akan merubah 60% wajah dari Stadion Kanjuruhan. Perubahan tersebut meliputi penggantian lampu stadion, rumput lapangan, kursi single seat penonton, dan akses keluar masuk penonton, termasuk tangga menuju tribun yang akan dibuat lebih landai dan leluasa bagi penonton. Selain itu akan dilakukan pengerjaan penggantian atap tribun bagian barat saja yang sudah ada, disesuaikan dengan standar FIFA. Untuk single seat penonton yang awalnya kapasitas sebanyak 38.000 akan berkurang menjadi 21.734 seat, termasuk untuk tempat duduk VVIP. Pejabat pembuat komitmen PPK Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Yuni Ahmad Arifianto, mengungkapkan pengerjaan renovasi Stadion Kanjuruhan bakal diawali dengan penguatan struktur konstruksi bangunan, sehingga konstruksi struktur yang ada lebih kuat lagi dan tahan gempa. Pertama mungkin kami juga dari PUPR mohon dukungan, mohon support dari masyarakat Kabupaten Malang yang terkait pembangunan ini. Harapan kami memang pembangunan Stadion Kanjuruhan ini nantinya akan sangat aman, layak bagi para supporter Aremania. Terkait dengan tragedi yang kemarin, mungkin dari kami juga turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Kami harapkan memang pembangunan ini nantinya bisa membuat penonton itu lebih nyaman sesuai dengan guidelines yang telah ditetapkan oleh FIFA.
Dalam renovasi yang diperkirakan akan memakan waktu 1 tahun, akan membangun museum terkait tragedi Kanjuruhan. Museum tersebut berada di titik Y13 dan kanan kirinya yang ada di kios 38 dan 39. Rencananya dalam museum ini akan disediakan space untuk memajang nama-nama dan foto-foto korban tragedi Kanjuruhan saat 1 Oktober 2022 yang lalu, juga replika yang menunjukkan prestasi yang pernah diraih Arema. Dengan renovasi ini nantinya diharapkan sangat aman, layak bagi supporter sepak bola sesuai dengan ketetapan yang dilakukan FIFA. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agro Berita News. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agro Berita News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya terkait dengan penyerahan prasaran sarana utilitas umum atau PSU. Perumahan yang harus diserahkan oleh pihak pengembang perumahan kepada pemerintah daerah. Terdapat klausul yang mengatur terkait dengan penyerahannya. terkait dengan penyerahan prasarana sarana utilitas umum atau PSU perumahan yang harus diserahkan oleh pihak pengembang perumahan kepada pemerintah daerah. Terdapat klausul yang mengatur terkait dengan penyerahannya. Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu, Prasetyo Bagus Wicaksono, menjelaskan bahwa terkait PSU yang menjadi tanggung jawab pihak perumahan nantinya berkaitan dengan PBG atau persetujuan bangunan gedung atau yang dahulu disebut dengan IMB atau izin mendirikan bangunan. Di mana jika PSU tidak diserahkan oleh pihak perumahan, maka PBG dari warga perumahan tersebut juga tidak akan diberikan. Hal ini khusus berlaku bagi warga yang tinggal di perumahan di Kota Batu. Terdapat klausul yang menyebutkan bahwa minimal dengan adanya penyerahan PSU secara administrasi maka selanjutnya bisa mengurus PBG. Hal ini dilakukan dan ditujukan sebagai stimultan kepada pihak pengembang agar bertanggung jawab terhadap perumahannya. Tetapi ini tidak berlaku bagi warga yang tidak tinggal di perumahan, di mana tetap bisa mengurus PBG yang saat ini dilakukan secara online. Berarti ini ya Pak ya, bisa menarik itu Pak, kalau tidak bisa menyerahkan PSU, tidak dapat PBG. Betul. Gitu ya. Yang untuk perumahan, yang warga perumahan. Untuk warga perumahan. Iya,
yang tinggal di perumahan yang ada di Kota Batu. Jadi mau nggak mau kan sekarang klausulnya mereka harus punykan DAST secara administrasi minimal, baru dia bisa ngurus BPG. Itu supaya apa? Sebagai stimulan supaya para pengembang ini juga bertanggung jawab terhadap perumahannya. Seperti itu. Itu tujuannya. Tapi kalau yang bukan tinggal di perumahan, ya bisa langsung karena pengurusan BPG kan secara online kan Mbak. Iya. Seperti itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, rencana operasional Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu saat ini telah memasuki tahapan persiapan dan percobaan, di mana dibutuhkan persiapan dan strategi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat nantinya. Rencana operasional Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu saat ini telah memasuki tahapan persiapan dan percobaan, di mana dibutuhkan persiapan dan strategi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat nantinya. Terkait dengan persiapannya, sebelumnya Komisi C DPRD Kota Batu telah melakukan kunjungan kerja ke Balai Uji KIR Kota Batu untuk melihat langsung persiapan dan kesiapan dalam rencana operasionalnya. Dari hasil kunjungan kerja tersebut, sebelumnya telah disampaikan beberapa saran dan masukan terkait penambahan alat dan fasilitas penunjang pelayanan di tempat ini yang pengajuannya bisa dilakukan melalui PAK. Kepala UPT Balai Uji KIR Kota Batu, Gadis Dewi Primandasari menjelaskan bahwa pihaknya untuk belum mengajukan melalui PAK, tetapi saat ini lebih konsentrasi pada persiapan dan strategi operasional pengujian kendaraan. Hal ini untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan sehingga nantinya akan ada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Kalau untuk sementara waktu masih belum dilakukan karena kita masih nunggu prosesnya kayak gimana dulu Mas. Jadi kita harus tahu kelemahan dan kekurangan kita itu kayak gimana. Sedangkan ojo sampai kita meminta-minta, ternyata kita sendiri belum tahu kelebihan dan kelemahan kita kayak gimana. Ibaratnya masih dikaji ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agro Berita News.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Pasar Induk Among Tani Kota Batu telah selesai pembangunannya. Namun hingga kini masih belum ditempati oleh para pedagang dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI datang ke Kota Batu dalam rangka sidak dan juga pengecekan kesiapan Pasar Induk Among Tani sebelum ditempati oleh para pedagang. Berikut liputan selengkapnya dari tim News Focus. Halo, salam jumpa pemirsa, kembali lagi di program News Focus Agropolitan Televisi bersama saya Nancy yang sekarang sudah berada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu dan akan dilaksanakan kegiatan kunjungan kerja oleh DPR RI dan dihadiri oleh Forkopimda Kota Batu. Mari kita simak bersama-sama kegiatan pada acara hari ini. Tetaplah bersama kami di News Focus Agropolitan Televisi. Pasar Induk Among Tani Kota Batu telah selesai pembangunannya, namun hingga kini masih belum ditempati oleh pedagang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI datang ke Kota Batu dalam rangka sidak dan pengecekan kesiapan Pasar Induk Among Tani sebelum ditempati oleh para pedagang. Beberapa sarana tempat perdagangan sudah diatur dengan beberapa strategi, mulai dari sayur, pakaian, toko grosir, dan beberapa usaha lainnya. Adapun kios-kios kering yang berada di zona 2, fasilitas lift area plaza, los daging dan ayam, area food court, serta tangga akses. Di sini ada lengkap semua. Izin, kita langsung yang saya katakan tadi ini lantai 2. Tapi kalau dari sana langsung ke atas ada. Ya. Sementara itu pembangunan pasar tersebut mencapai anggaran 150 miliar rupiah lebih dan akan menjadi sebuah pembangunan yang bagus di Kota Batu karena adanya fasilitas yang baik dan juga desain yang megah. Bentuk ketersediaan toilet pun sudah sangat memadai dan sangat layak. Poin yang perlu ditingkatkan sesuai dengan pendapat anggota DPR RI adalah ketersediaan TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah di area Pasar Induk Kota Batu. Dan diharapkan juga para pedagang menerapkan program kebersihan setelah dan akan berjualan di dalam pasar. Jadi kami ke sini untuk meninjau dan melihat secara langsung pembangunan pasar modern yang ada di Kota Batu. Ya, karena ini anggarannya juga cukup besar, ya. Berapa? 166 miliar. Ya. Tentunya kami ingin tahu kesiapan ketika para pedagang sudah masuk, serta penataan untuk para pedagang karena pedagangnya kan beragam dari makanan sampai pada tekstil, bahkan tadi dengar ada juga pedagang emas dan lain-lain. Ya, tentunya ini harus dipisahkan penempatannya, begitu juga untuk ketersediaan atau ketercukupan daripada fasilitas umum seperti lahan parkir, dan juga yang paling penting di setiap pasar itu adalah
toilet. Ya. Tadi kami melihat sudah sangat bagus, desainnya sangat bagus, tinggal bagaimana nanti untuk pengelolaannya. Ya, kita tunggu bagaimana pengelolaan dari Kota Kadian Batu. Harapannya seluruh pedagang yang lama tetap bisa berjualan di sini. Kalau toh nanti ada pengembangan, ya baru nanti dipersiapkan. Yang pasti jangan sampai pedagang lama tidak mendapatkan tempat. Ya, kebersihan juga ketertiban para pedagang ini harus diutamakan. Karena melihat megahnya pasar ini, ketika tidak terawat dengan baik dan kemproh untuk pedagangnya, kasihan para pengunjung. Ya. Oke, untuk poinnya sendiri Bu yang perlu dikembangkan. Yang perlu dikembangkan ini belum ada pengelolaan sampahnya. Ya, TPS 3R-nya nanti kita persiapkan, ya, karena memang pasar memang harus ada. Mungkin kemarin kelupaan untuk menganggarkan TPS 3R-nya. Insya Allah sesegera mungkin untuk segera diprogramkan. Bangunan Pasar Induk Kamontani yang digadang sebagai pasar induk terbesar di Indonesia nantinya ditempati oleh sebanyak 1.645 kios di 3 lantai dan 433 los. Diharapkan kepada pedagang di area pasar untuk tetap menjaga kebersihan dan juga pengelolaan sampah yang baik supaya ke depan tetap menjadikan pasar yang aman, nyaman, dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Mari bersama-sama mengembangkan ikon-ikon Kota Batu. Ya pemirsa, telah tadi kunjungan kerja oleh DPR RI yang bertempat di Pasar Induk Kamontani Kota Batu dan didampingi juga oleh PJ Wali Kota Batu beserta dengan Forkopimda lainnya. Dan inilah tadi sekilas news fokus pada hari ini pemirsa. Saya Nancy beserta kru yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa. Serasa di Mall, Pasar Semi Modern Kota Batu mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi 5 saat melakukan kunjungannya melihat langsung kondisi Pasar Induk Kamontani pada Jumat pagi sebelum rencananya bakal diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Rombongan Komisi 5 disambut hangat oleh PJ Wali Kota Batu bersama Kepala Koperindak dan Kepala OPD lainnya. Rombongan Komisi 5 DPR RI yang berjumlah sekitar 11 anggota tersebut dipimpin oleh Sadarestuwati fraksi PDI. Saat sampai di halaman depan Pasar Induk Kamontani, rombongan mendapat penjelasan singkat oleh Kadis Koperindak Kota Batu Eko Suhartono. Usai mendapatkan penjelasan singkat terkait pembangunan Pasar Induk Kamontani, rombongan diajak untuk melihat langsung fasilitas yang ada di Pasar Induk Kamontani, mulai dari lantai 1 hingga lantai 3. Di setiap titik, Kadis Koperindak Kota Batu menjelaskan secara detail konsep Pasar Induk Kamontani, mulai dari keperuntukan kios di lantai 1, 2, dan lantai 3. Kepada rombongan Komisi 5 DPR RI, Eko menjelaskan jika Pasar Induk Kota Batu dibangun setinggi 3 lantai di atas lahan seluas 44.525 meter persegi, dengan luas bangunan lantai 1 seluas 14.900,62 meter persegi, lantai 2 seluas 14.143,63 meter persegi, dan lantai 3 seluas 6.032,86 meter persegi. Untuk pembagian bangunannya, lantai 1 sebagai zona basah, lantai 2 sebagai zona kering, dan lantai 3 sebagai zona makanan dan kuliner. Jumlah kios Pasar Induk Kota Batu sebanyak 1.733 unit dan total los sebanyak 1.033 unit.
Pembangunan Pasar Induk Kota Batu dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN tahun 2021 hingga 2022 senilai 168 miliar rupiah. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan secara menyeluruh bangunan utama pasar dan fasilitas penunjang seperti tempat sampah, rumah pompa, dan landscape. Menurut Eko, terbangunnya fasilitas pasar rakyat yang sehat dan higienis akan meningkatkan sarana perdagangan barang, jasa, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga dapat menyokong pertumbuhan perekonomian khususnya Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur. Kehadiran Pasar Induk Kota Batu juga tidak hanya sebagai terminal komoditi pertanian atau distributor bahan pokok saja, tetapi diharapkan dapat menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung di Kota Batu, Malang, dan sekitarnya, termasuk kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Bromo Tengger Semeru. Sementara Sadarestuwati selaku Ketua Tim Rombongan dari DPR RI Komisi 5 sangat terkagum dengan kondisi fisik bangunan Pasar Induk Among Tani yang cukup megah dan layaknya pasar modern atau mall. Tidak hanya megah, menurut Sadarestuwati dari fraksi PDIP ini, Pasar Induk Among Tani juga ramah bagi segala kalangan pengunjung, tidak terkecuali bagi disabilitas, mengingat dari fasilitas sarana dan prasarana sangat lengkap. Sadarestu menitipkan harapan agar Pasar Induk Among Tani saat sudah diresmikan dan berjalan sebagai pasar semi tradisional nantinya agar dikelola dengan baik, mulai dari keamanan, kenyamanan, dan tidak kalah penting kebersihan, sehingga Pasar Induk Among Tani bisa menjadi salah satu rujukan bagi wisatawan untuk datang ke Pasar Induk Among Tani yang imbasnya tentu akan meningkatkan ekonomi warga Kota Batu dan pendapatan asli daerah Kota Batu. Dan melihat secara langsung pembangunan pasar modern yang ada di Kota Batu, ya, karena ini anggarannya juga cukup besar, ya, berapa 166 miliar, ya. Tentunya kami ingin tahu kesiapan ketika para pedagang sudah masuk serta penataan untuk para pedagang, karena pedagangnya kan beragam dari makanan sampai pada tekstil, bahkan tadi dengar ada juga pedagang emas dan lain-lain. Ya, tentunya ini harus dipisahkan penempatannya, begitu juga untuk ketersediaan atau ketercukupan daripada fasilitas umum seperti lahan parkir, dan juga yang paling penting di setiap pasar itu adalah toilet. Jadi kami melihat sudah sangat bagus, desainnya sangat bagus, tinggal bagaimana nanti untuk pengelolaannya. Ya, kita tunggu bagaimana pengelolaan dari Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ketertiban para pedagang ini harus diutamakan, karena melihat megahnya pasar ini, ketika tidak terawat dengan baik dan kemproh untuk pedagangnya, kasihan para pengunjung. Kita beralih ke informasi wisata. Pemirsa, terdapat wisata kuliner yang menawarkan nuansa Jawa dan juga menawarkan konsep back to nature dengan background view pegunungan yang indah di Kota Batu, yakni wisata dusun kuliner yang terletak di Jalan Raya Junggo, Desa Tulungrejo, Desa Bumi Aji, Kota Batu. Dan meski terbilang masih baru, namun wisata tersebut sudah menjadi jujukan pecinta kuliner yang berkunjung ke Kota Batu. Banyak bermunculan wisata baru di Kota Batu. Salah satunya adalah wisata dusun kuliner yang terletak di Jalan Raya Junggo, Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji, Kota Batu ini. Di mana wisata ini menawarkan konsep back to nature dengan background view pegunungan yang indah. Selain itu, di tempat ini juga banyak dipenuhi area perkebunan serta bentuk bangunan khas Jawa yang sangat jadul di tengah perkebunan apel. Menariknya di tempat ini, di setiap menunya memiliki bangunan rumah khas Jawa
yang diberi nama dengan gunung-gunung yang ada di Jawa Timur, seperti Panderman, Welirang, Arjuna, dan masih banyak lagi. Di setiap bangunan yang memiliki nama sendiri memiliki menu tersendiri. Tak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki fasilitas penunjang seperti omadolan, permainan tradisional anak serta kolam pancing, serta petik apel saat berbuah di musim panen. Meski terbilang masih baru, namun tempat ini sudah menjadi jujukan pecinta kuliner yang berkunjung ke Kota Batu, serta mendapat antusias pengunjung untuk sejenak melepas lelah dan menikmati menu khas yang ditawarkan di tempat ini. Adapun menu andalan di tempat ini yakni segel sambal dengan jenis sambal cumi dan sambal paru, serta berbagai minuman tradisional lainnya. Sementara untuk harga menu makanan dan minuman di wisata Dusun Kuliner ini ditawarkan mulai dari Rp12.000 hingga Rp28.000 saja. Ditambah dengan nuansa Jawa dan pemandangan alam perkebunan di bawah lereng pegunungan, tentunya membuat para pengunjung betah dan ingin berlama-lama di wisata ini. Terlebih kedepannya, tempat ini berencana akan menambahkan berbagai fasilitas penunjang bagi wisatawan. Jadi kita konsepnya di sini memberikan nama-nama omah dengan nama gunung karena kita dikelilingi oleh gunung-gunung yang ada di Kota Batu. Dan nantinya kita akan bertambah untuk mengembangkan wisata dusun kuliner ini dengan adanya omah dulunan yang ada di belakang saya. Itu konsepnya nanti untuk permainan tradisional anak-anak, dan yang di atas juga ada Welirang dan Arjuna, omah Welirang dan omah Arjuna. Itu nantinya kita masih konsep untuk yang ada di atas. Dari Kota Batu, Violan Ikwanda, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk daerah Malang Raya pada edisi esok hari, Sabtu 9 September 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elvina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Balik ke macam.